Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berada di pengajian online, masih seputar masalah pembahasan dari fikih-fikih yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan. Dan tak terasa pada malam ini kita berada di malam ke-18 dari bulan Ramadan yang mulia ini. Dan artinya telah berlalu dari melebihi 1/2 bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Makanya dari hari-hari yang hendaknya jangan kita sia-siakan, hendaknya seorang muslim dan muslimah mengetahui dari fikih-fikih yang berkaitan dengan akhir Ramadan. Karena perkara-perkara yang mulia itu Allah kadang tempatkan dari sesuatu yang paling mulianya ada pada akhirnya. Ada pada akhirnya. Nah, coba perhatikan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu yang paling mulia, yang paling banyak pahalanya, terdapat keutamaan, itu berkumpul di akhir-akhir Ramadan. Apalagi kalau kita masuk menerangkan dari fikih tentang masalah 10 malam terakhir, itu terdapat berbagai macam kemuliaan, keutamaan, ya, dari hal-hal yang tidak didapatkan di awal atau di pertengahan bulan Ramadan ini. Dan coba kita perhatikan hari Jumat, di mana Allah menjadikan dia sebagai hari yang paling mulia dalam sepekan. Juga terdapat padanya keutamaan dari seluruh hari Jumat itu, dari awal sampai akhirnya. Tapi yang paling diharapkan, yang paling banyak keutamaannya itu di sore hari. Ya, tatkala menjelang berakhirnya hari Jumat tersebut. Nah, demikian pula hari Arafah. Ya, hari Arafah juga seperti itu. Dia merupakan hari yang mulia dalam setahun. Dan juga Allah menjadikan keutamaan yang paling banyak pada hari Arafah itu pada sore harinya. Pada sore harinya. Nah, bagian dari sebagian dari hal-hal yang agung dalam kehidupan, Allah sisipkan di situ keutamaan-keutamaan terdapat pada akhir-akhirnya. Nah, kapan seorang dia menjaga amalan solehnya sampai pada akhirnya itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir dari perkara itu, ya, termasuk padanya bulan Ramadan. Maka kita butuh padanya dari fikih-fikih yang harusnya kita ketahui, ya,
dari hal-hal yang dengannya akan menguatkan kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan sehingga kita sampai di akhir Ramadan dalam keadaan tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam hari ini kita akan terangkan dari fikih akhir Ramadan, dan kita mulai dari pembahasan tentang masalah istiqomah. Apa itu istiqomah dan sebab-sebabnya, serta keutamaan-keutamaan bagi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan ini penting karena sebagian kaum muslimin kadang di akhir-akhir Ramadan itu sudah mulai kendor dari semangatnya dalam berpuasa, dalam salat malamnya misalnya, dalam membaca Al-Qur'annya, nah, dalam bersedekah, dan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Seakan-akan Ramadan itu sudah hilang atau sudah hampir berakhir, sehingga mereka kurang lagi memperhatikan dari bulan Ramadan tersebut. Padahal bulan Ramadan masih ada, masih tersisa waktu, ya, kurang lebih 10 hari. Nah, maka ini yang harusnya kita senantiasa kita butuh dari hal-hal yang menguatkan kita agar kita mengakhiri bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan menutupnya dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan itu tergantung oleh penutupnya. Nah, kapan ditutup dengan kebaikan, maka itu akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dan berbagai macam limpahan pahala, ya, keberkahan, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Istiqomah itu diterangkan oleh para ulama, dia adalah seorang menempuh jalan yang lurus, dan tanpa dia berpaling ke arah kanan atau ke arah kiri. Dia berjalan lurus tanpa dia berbelok ke kanan atau ke kiri. Itu diantara dari mana istiqomah secara bahasa. Adapun istiqomah itu secara syariat, yaitu seseorang dia senantiasa menetapi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, dan dia senantiasa terus-menerus di situ. Ya. Maka ini yang harusnya kita berada di atasnya. Ya, jangan sampai bulan Ramadan pergi misalnya, kemudian hilang keistiqomahan itu. Karena Allah merintah kita dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya al-yakin, yaitu kematian. Ya. Dan juga diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis yang lain tentang masalah itu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi diingatkan akhir dari kehidupan kita. Nah, makin dari mana-mana istiqomah. Dari mana-mana istiqomah. Dan istiqomah ini dalam agama kita, dia merupakan perkara yang wajib. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim, Allah merintah nabinya dalam surah Hud ayat 111, itu 112 ya. Fastaqim kama umir, dan istiqamalah kamu sebagaimana kamu telah diperintah, wahai Nabi Muhammad SAW. Dan juga diterangkan dalam ayat yang lain dari keutamaan orang-orang yang istiqomah ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti kita akan terangkannya di keutamaan istiqomah nanti. Dan juga dari hadis
tentang masalah ini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika itu Nabi SAW berkata kepada Abu Umar Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat ini, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak akan tanyakan lagi kepada seorang pun selainmu." Kata Nabi, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu." Dan juga diterangkan dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qaribu wasaddidu ya wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Ya, kata Nabi SAW, dan pertengahanlah kalian, ya, mendekatlah. Nah, disuruh mendekat. Kemudian wasaddidu, dan istiqamalah kalian. Nah, dan ketahuilah bahwasanya tidaklah ada seorang pun yang selamat dari kalian dengan amalannya. Maka ditanyakan ketika itu kepada Nabi SAW oleh para sahabat, "Tidak juga engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Iya, tidak juga aku bisa selamat dengan amalanku, kecuali Allah telah memberikan kepadaku rahmatnya dan keutamaannya." Nah, maka amalan yang kita amalkan di bulan Ramadan ini itu, kita harapkan semoga dengan hal tersebut Allah memberikan rahmat dan keutamaan kepada kita. Dan dalam agama kita diterangkan terdapat berbagai macam sebab-sebab dari seorang bisa istiqomah, apakah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Ya, di antaranya dari hal yang paling indah itu dia senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, dalam salat kita senantiasa baca ayat di surah Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu lambang dari jalan istiqomah. Dia berjalan di jalan yang lurus tanpa dia balik ke kanan atau ke kiri. Nah, ini yang kita minta setiap harinya. Minimal kita baca 17 kali sehari semalam. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Itulah jalannya para nabi, para siddiqin, para solihin, dan para syuhada dan para as-solihin. Nah, bukan jalannya orang-orang yang menyimpang, yang dimurkai oleh Allah dari kalangan orang-orang Yahudi, atau yang mirip dengan mereka, atau jalannya orang-orang Nasrani, atau yang mirip dengan mereka. Akhirnya dari sebab seorang bisa istiqomah dalam agama. Kemudian yang kedua, dari sebab juga yang dengannya seorang bisa istiqomah, yaitu dia senantiasa mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya. Ya. Maka ini butuh keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maklum ya dari adillah tentang masalah ikhlas ini banyak sekali. Ini merupakan perkara yang wajib. Nah, dalam ibadah puasa kita diperintah untuk istiqomah. Nah, dalam salat malamnya kita, ya, dalam sedekah yang kita bersedekah dengannya, dalam membaca Al-Quranul Karim, dan telah berlalu banyak dari keutamaan-keutamaan, ya, dari amalan-amalan soleh yang ada di bulan Ramadan ini. Kemudian di antara sebab istiqomah juga yang lainnya, yaitu seorang hamba
hendaknya dia meminta kepada Allah dan hidayah. Oh ya, tadi sudah ya, ihdinas siratal mustaqim tadi. Ya, kemudian yang ketiga dari sebab istiqomah juga, yaitu dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sebab keselamatan tatkala seorang hamba dia senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, dan bertobatlah kepada Allah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Nah, jadi taubat dan istighfar dia merupakan sebab istiqomah. Nah, karena senantiasa dia perhatikan akan dosa dan maksiat yang mungkin dia telah perbuat, maka dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab istiqomah juga yang lainnya, yaitu seorang dia senantiasa menghisap dirinya. Ya, dia hitung dirinya. Nah, dosa apa yang mungkin dia telah perbuat pada hari ini? Sejauh mana dia telah beramal? Apakah dia sudah bisa persiapkan amalannya untuk hari esok yang dia akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini diingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya seorang jiwa itu melihat apa yang dia akan persiapkan untuk hari esoknya, itu pada hari kiamat. Kalau dia senantiasa dia koreksi dirinya, maka dia akan dibantu oleh Allah untuk bisa istiqomah. Ya, jangan diperhatikan kekurangan orang lain. Nah, jangan sampai kekurangan orang lain tampak, tapi kalau kekurangan dia tidak tampak, maka dari ciri-ciri kebinasaan. Nah, jadi senantiasa kembali kepada dirinya. Dia banyak dosa, diperbaiki dirinya dan seterusnya. Dengan istighfar tadi yang sudah disinggung. Dan dia murnikan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa agar dia diberikan keistiqomahan. Kemudian yang berikutnya dari sebab istiqomah juga yang kelima ya, itu dia senantiasa menjaga dari amalan-amalan soleh. Nah, terutama di bulan Ramadan ini, amalan soleh yang dia telah amalkan di awal Ramadan itu jangan luntur. Ya, di pertengahan, apalagi di akhir ya, dari puasa, ya, di siang hari. Kemudian kadang juga ada sedekah yang dia amalkan dari awal Ramadan, itu jangan hilang. Nah, kemudian ada membaca Al-Quran baik di siang hari ataupun di malam hari, itu jangan luntur. Minimal dia targetkan satu hari satu juz dia baca, agar ketika bulan Ramadan selesai dia telah membaca 30 juz. Nah, itu target-target amalan yang harusnya dia kejar. Kemudian di malam hari ada salat malam, ya, yang sudah diterangkan keutamaannya juga, bagaimana fikih dan tata caranya dari puasa dan salat malam ini. Ya, itu yang dia jaga terus. Jangan sampai luntur dengan semakin menipisnya atau berlalunya dari hari-hari bulan Ramadan ini. Nah, ya, dan seterusnya ya. Ya, senantiasa menjaga amalan tersebut. Nah, terutama salat 5 waktu ya, itu dari hal yang penting. Jangan sampai dia puasa, dia bersedekah, tapi dia tidak salat. Ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada pahala dari apa yang dia telah amalkan. Kemudian yang keenam, dari sebab istiqomah juga, itu seorang senantiasa dia mempelajari ilmu agama. Ya. Jadi tidak hanya puasa saja, dia tidak hanya salat malam, dia tidak bersedekah, tapi ada ilmu agama yang dia pelajari setiap hari. Ada ilmu yang masuk, minimal satu faedah ilmu yang dia pahami. Nah, ini dari hal yang membantu dia bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan maklum ya, keutamaan-keutamaan ilmu agama sangatlah banyak. Dari hal yang menambah keimanan, nah, yang memberikan semangat dan menghidupkan seorang hamba dengan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang ketujuh, dari sebab istiqomah juga, itu seorang hamba dia senantiasa berteman dengan teman-teman yang baik. Ya, berteman dengan teman-teman yang baik. Di bulan Ramadan, ya, kalau misalnya dia tidak bisa interaksi dengan banyak manusia karena adanya wabah, ya kan ada pengajian-pengajian online. Ya, dia ikutkan dirinya ke situ. Nah, minimalnya dia perhatikan kawan-kawannya yang bersemangat dalam belajar. Ya, sehingga dia bisa terpacu untuk mirip dengan mereka. Nah, akhirnya ini dari hal yang harus senantiasa digiatkan sampai akhir Ramadan dan setelah berlalunya bulan Ramadan juga. Dan telah banyak ya dari ayat dan hadis tentang masalah ini, anjuran berteman dengan teman-teman yang baik. Nah, karena hanya teman-teman yang baik itu yang akan memberikan manfaat pada hari kiamat nanti. Seluruhnya akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang saling mencintai pada hari itu akan menjadi musuh sebagian kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau dia berteman dengan orang-orang bertakwa, maka ini akan menjadi kawannya sampai pada hari kiamat. Ya. Adapun orang-orang yang hanya mencintai karena dunia atau karena yang lainnya, itu akan bermusuhan pada hari kiamat. Nah, kemudian dari hal yang lain lagi, dari hal yang dengannya seorang bisa istiqomah, dan ini sebab yang ke-8, itu dia senantiasa menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terutama dalam masalah puasa di siang hari. Dan sudah kita bahas ya pada pembahasan. Seorang berpuasa itu bukan hanya dia tahan hal-hal yang membatalkan puasa, itu dari hal yang dimaklumi. Dilakukan batal puasanya seperti makan, minum, berhubungan suami istri kalau dia sudah menikah, dia keluarkan maninya dengan sengaja karena syahwat. Nah, dan seterusnya dari hal-hal yang membatalkan puasanya. Tapi dia jaga juga hal-hal yang lain. Dia jaga matanya, dia jaga pendengarannya, dia jaga lisannya dari hal yang diharamkan oleh Allah, agar puasanya itu berpahala dan tidak berkurang atau bahkan habis tatkala dia tidak jaga dari dosa dan maksiat. Ini sudah kita singgung di salah pembahasan masalah puasa. Ya, dia jaga anggota tubuhnya dari hal yang diharamkan. Dan kemudian dari sebab yang ke-9, dari sebab yang seorang bisa istiqomah di jalan Allah, yaitu dia senantiasa mengetahui dari bagaimana semangat syaitan itu kepada manusia, agar manusia itu bisa dipalingkan dari jalan yang lurus. Ya, di bulan Ramadan ini ada syaitan ya. Ya, jangan kira tidak ada syaitan. Nah, diterangkan dalam hadis dan riwayat An-Nasai dan selainnya, yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan yang paling bejat, yang paling kafir. Ya, adapun syaitan-syaitan yang kecil-kecil masih ada. Nah, itu diterangkan dalam sebagian riwayat dalam Sunan An-Nasai. Dikatakan di situ Umaradatus syayatin. Yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan yang paling kafir. Ya, yang paling durjana. Nah, adapun syaitan-syaitan kecil masih ada. Maka hendaknya dia tahu dari langkah-langkah syaitan yang senantiasa memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Dan tipu daya syaitan sangatlah banyak. Ya, senjata syaitan ada dua, yang paling pokok. Ada syubhat, ada syahwat. Ini yang dia tahu aja, dua ini. Kalau dia bisa jaga ini, maka dia akan selamat dari tipu daya syaitan, dari syubhat, kerancuan dalam agama. Dia lawan dengan ilmu, dia belajar agama Allah agar tipu daya syaitan dari sisi syubhat bisa dia lawan, bisa dia tangkis, bisa dia hadapi. Kemudian senjata syaitan yang kedua
Itu dari sisi syahwat. Nah, dan ini banyak cabang-cabangnya di sini. Ya, dihadapi dengan kesabaran. Dihadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Nah, karena surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Sedangkan neraka sebaliknya diliputi oleh perkara-perkara yang dicintai oleh manusia, yang penuh dengan syahwat. Maka dihadapi dengan kesabaran, dengan menyediakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, maka ini dia perhatikan di situ ya, dua senjata pokok syaitan. Dari sisi syubhat, dari sisi syahwat. Nah, syubhat dihadapi dengan ilmu yang benar, dan syahwat dihadapi dengan kesabaran. Nah, dari situ banyak bercabang-cabang sebenarnya, hanya kita meringkas pembahasan. Tapi kemudian yang ke-10 yang terakhir, dari sebab istiqomah, yaitu seorang diperhatikan dari keutamaan-keutamaan istiqomah itu. Keutamaan-keutamaan istiqomah dalam agama. Yang tadi sudah kita singgung, ada ayat dan hadis. Istiqomah ini dia merupakan perintah dari Allah. Fastaqim kama umir. Ya, Nabi diperintah oleh Allah. Nah, istiqamalah kamu sebagaimana kamu telah diperintah. Dan Nabi tadi sudah berpesan kepada salah seorang sahabat, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah. Nah, ini dari keutamaan istiqomah yang lain, atau keutamaan istiqomah yang pertama. Jadi sebab yang 10 ini diperhatikan dari sebab-sebab, atau diperhatikan dari keutamaan-keutamaan keistiqomahan itu. Kemudian keutamaan istiqomah yang lain juga diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis. Nah, di antaranya orang-orang istiqomah itu mereka akan dijaga oleh Allah. Nah, tatkala mereka menjaga Allah, Allah juga akan menjaga mereka. Nah, ihfadillah yahfadka, kata Nabi, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Nah, Allah akan menjagamu. Ya. Mungkin dari sebab-sebab penjagaan itu diantaranya seorang dengan istiqomah, ya, dengan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disabarkan dirinya di atas ketaatan, menjauhi maksiat. Jika ada takdir yang mungkin dia hadapi agak tidak enak, dia bersabar di situ. Ada hikmah dari hal tersebut. Allah sisipkan kadang kelembutannya di balik dari takdir yang mungkin dia tidak cintai hal tersebut terjadi padanya. Nah, bagian dari keutamaan istiqomah itu. Kemudian di antara sebab istiqomah, atau di antara juga keutamaan istiqomah, nah, selain dia merupakan perintah dari Allah, dia juga merupakan sebab penjagaan dari Allah, akan dijaga oleh Allah. Nah, istiqomahan juga ini dia merupakan sebab manusia akan cinta kepadanya. Nah, orang-orang istiqomah itu akan dicintai oleh banyak manusia. Nah, hanya mungkin awal-awalnya mungkin dia tidak disukai. Tapi kalau dia senantiasa istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan hati-hati manusia untuk menerima dia. Nah, untuk cinta kepadanya. Sehingga mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan istiqomah juga yang lain, nah, dari hal yang dengannya seorang dia bisa istiqomah, diperhatikan keutamaan istiqomah ini, ya, dia senantiasa ingat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang istiqomah itu mereka akan diberikan kabar gembira dengan surga tatkala mereka berada di sakaratul maut. Diterangkan di surah Fussilat ya, ayat ke-30 sampai 31. Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah,
kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Ini diterangkan oleh para sahabat, maksudnya di sakaratul maut. Malaikat rahmat akan turun, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Ya, janganlah kalian khawatir dan jangan pula bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan sorga yang dulunya kalian telah dijanjikan. Di dunia dipelajari agama Allah, dibaca ayat-ayat masalah sorga dan neraka, dan orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke sorga, dan dijauhkan dari api neraka. Maka diingatkan oleh para malaikat tatkala di sakratul maut, nah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat, kami adalah wali-wali kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan di akhirat itu, di sorga maksudnya, ada hal yang dengannya jiwa itu berhasrat. Nah, dan padanya di sorga itu juga untuk kalian terdapat apa yang kalian minta. Nah, ini dari keutamaan orang-orang yang istiqomah. Ya, di surga itu mau pikir apa pasti muncul. Nah, apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Itu nanti di surga Tapi butuh pengorbanan di dunia ini. Tidak segampang itu. Nah, dipahami ya. Makanya dari keutamaan orang-orang yang istiqomah. Diterangkan tadi dia beriman kepada Allah, dia berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, dan juga diterangkan di ayat yang lain, di surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Sama tadi ya. Nah, diterangkan di situ keutamaannya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak ada pula kesedihan. Mereka tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah dari penghuni sorga. Khalidina fiha. Nah, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan pada apa yang mereka telah amalkan. Nah, mungkin dari keutamaan-keutamaan istiqomah, tatkala seorang hamba dia memperhatikan dari sebab-sebab istiqomah ini, maka dia insyaallah taala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan tadi yang pertama tadi dari sebab istiqomah, dia senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Kemudian yang kedua, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, dia berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah dari dosa dan maksiat yang dia telah perbuat. Kemudian yang keempat, dia senantiasa menghisap dirinya, menghitung-hitung dirinya, apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok, di hari kiamat. Kemudian yang kelima, dia menjaga dari amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini. Jangan sampai luntur atau hilang. Terutama juga di luar bulan Ramadan itu juga dari hal yang hendaknya diperhatikan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini merupakan penentu dari keberhasilan seseorang. Kemudian yang keenam, dia senantiasa mempelajari agama Allah. Jangan dia putus apapun keadaannya. Apakah dalam keadaan aman atau dalam keadaan ada wabah, itu ilmu senantiasa dia kejar dengan berbagai macam cara. Kemudian yang ketujuh, dia mencari teman-teman yang baik sehingga dia bisa terpacu dalam istiqomah. Dan yang kedelapan, dia senantiasa menjaga dari anggota-anggota badannya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kesembilan, dia mengetahui dari langkah-langkah syaitan dan bagaimana semangat syaitan itu dalam menjerumuskan manusia. Tadi sudah diterangkan dua senjata syaitan yang paling ampuh, yang keseluruhan dari makarnya itu kembali kepada dua perkara itu.
ada syubhat, ada syahwat yang dihadapi dengan ilmu agama dan kesabaran. Dan yang tersebut tadi diperhatikan dari sebab atau dari keutamaan-keutamaan hamba-hamba yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makin dari hal-hal yang harusnya kita senantiasa hidupkan hati-hati kita, terutama di akhir-akhir Ramadan ini atau menjelang berakhirnya Ramadan, ya belum terakhir ya, menjelang 10 terakhir ini, ya hendaknya kita senantiasa mengingat dari ayat-ayat dan hadis yang telah kita bacakan dari pentingnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menutup amalan dengan hal yang paling terbaiknya, yang paling terindahnya. Ya, di akhir-akhir Ramadan banyak dari amalan-amalan soleh yang mungkin tidak didapatkan di awal-awal bulan Ramadan. Ada 10 malam terakhir. Nah, ada Lailatul Qadar. Nah, dan juga padanya ada zakat fitri. Nah, dan ibadah-ibadah yang lain yang penuh banyak keutamaan di akhir Ramadan dan nanti akan berlalu insyaallah taala dari fikih-fikih ringkas seputar akhir Ramadan yang kita akan uraikan di pengajian online ini. Tapi sekarang dulu dari akhir majelis kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan bila ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.